Jadi teman-teman semua, ini Ajik ini adalah salah satu role model kami di oleh-oleh sebenarnya. Banyak belajar sama beliau ya. Kayak Malang Solo udah pasti belajar sama Ajik juga. Ajik karena pemain lama banget dan merintis ini juga udah sangat amat terbukti ya. Kalau misalnya kalian ke Bali, kayaknya nggak mungkin nggak tahu yang namanya Krishna oleh-oleh Bali nih. Nah, belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Kita mau unboxing, review. Kita mau buat cemilan yang di mix. Nah, kita mau lihat. Pinjam piring dulu. Lagi buat varian ini. Mau buat produk baru di mix. Lagi terinspirasi dari siapa aja? Ya pasti dapat inspirasi dari belajar dari pengalaman kan. Nah, ini persiapan kita akan buka di Jogja. Satu, dua. Enak banget. Enak banget. Mas Wisnu, apa kabar? Ajik. Lama gak jumpa? Apa? Lama gak ketemu? Iya. Ini anak. Apa kabar? Lama gak ketemu? Halo. Kita punya pabrik kue besar, luasnya 1 hektar. Di sebelah. Di mana? Dekat bandara juga yang. Oh, dekat bandara juga. Iya. Pabrik khusus buat kue atau ada 14 varian. Ada 14 varian. Ada 14 varian ya. Nah, kalau kacang-kacang khusus untuk kacang kita produksi di Lovina. Oh, Lovina di mana? Singaraja. Oh, Singaraja. Yang Lovina. Kacang. Yang itu Ajik pernah kasih lihat ke saya itu nanti ada tempat. Ya. Itu di mana? Itu Lovina. Ada di Gianyar juga sekarang pabrik kue susu. Kenapa kalau pengen buka di Novotel kenapa? Karena di Jogja kenapa? Karena waktu Pak Presiden ke sini, arahan Pak Presiden kalau bisa buka Krishna di daerah-daerah 10 destinasi wisata di Indonesia. Oh, sekarang masuk ke Jogja. Makanya ke Jogja dulu. Karena yang paling tepat untuk buka expand ke luar Bali itu Jogja dulu. Kenapa, Cik? Maksudnya gini loh. Karena masalah ininya pariwisatanya Bali sama Jogja mirip-mirip loh. Karena kalau di Bandung kita nggak berani malah. Malah Bandung nggak berani? Nggak berani kita. Karena? Ada beberapa teman udah nggak jalan semua. Nggak jalan di sana? Karena kalau bicara Bandung harus camilan aja. Jangan ada passion. Oh. Tapi kalau bicara Bandung jualan camilan kan udah rajanya camilan udah ada ketika Sari. Iya. Nah ini lantai 1. Lantai 2. Oke. Ini lebih ke handicraft. Handicraftnya sini semua, lantai 2 semua. Jadi ada 4 lantai. 4 lantai. Yang lantai pertama itu tadi campuran ya, Jik ya? Camilan sama fashion juga kan? Fashion produk sendiri yang di bawah. Oh, yang produk sendiri itu di bawah. Kalau di atas ini udah yang teman-teman UMKM. Kita membawahi UMKM 365 UMKM. 360 UMKM yang Bali doang atau di luar Bali ada? Karena ini khasnya Bali kan 90% Bali, 10% dari luar Bali ada. Oh, 10% luar Bali. Iya. Mereka banyak kebantu nggak, Cik? Gimana? Banyak kebantu nggak untuk penjualan di sini? Rata-rata UMKM tuh kewalahan kalau untuk Krishna. Rata-rata. Rata-rata supply-nya maksudnya? UMKM itu rata-rata kewalahan ya? Kirim. Ya. Supply-nya maksudnya? Supply-nya. Karena permintaannya banyak? Permintaan banyak. Oh. Dan ada yang sampai 3 kali, 4 kali ngirim sehari. Terutama di camilan banyak yang nyerah. Cemilan ya? Cemilan. Karena kan namanya oleh-oleh pasti camilan laku. Kalau kaos lebih baik cemilan ya, Jik ya? Di mana-mana juga kan camilan. Makanya harus kuat tuh produk camilan. Nah, ini UMKM semua. Ini UMKM. Di sini aja ya? Saya rekam juga ya. Ini luasnya per lantai 2.200.
2.200 per lantai. Ya, di bawah ada basement. Ya. Lantai 1 camilan sama ada t-shirt produk sendiri. Lantai 2 ini handicraft sama aromaterapi. Lantai 3 fashion. Oke, berarti total hampir 8.000 loh. 8.800 ya, karena 1.200 per lantainya. Per lantai. Dan ini kan sering di media sosial. Krishna itu sering membuat kemacetan. Ya. Nah, untuk menjawab permasalahan karena karena macet itu gimana? Nah, solusinya ya kita juga nggak enak sama masyarakat mengganggu lalu lintas atau apa. Akhirnya kita putuskan 1 Januari 2024 perluasan lagi 2.200. Untuk parkir saja? Parkir sama restoran. Sebelah. Restoran. Sebelah sini? Ya, nanti ada dia cuma sampai lantai 2. Bawah basement lantai 1 parkiran, lantai 2 restoran. Jadi teman-teman semua, ini Ajik ini adalah salah satu role model kami di oleh-oleh sebenarnya. Banyak belajar sama beliau ya. Kayak Malang Solo udah pasti belajar sama Ajik juga. Ajik karena pemain lama banget dan merintis ini juga udah sangat amat terbukti ya. Kalau misalnya kalian ke Bali, kayaknya nggak mungkin nggak tahu yang namanya Krishna oleh-oleh Bali nih. Nah, belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Nah, Ajik, Ajik sekarang ada berapa outlet Jik untuk di Bali Jik? Kalau bicara Krishna sendiri, Krishna oleh-oleh ada 8. 8 ya? Terus ada juga oleh-oleh serba Aji tambah 1, ada 9. Apa tuh bedanya Jik? Nah, kenapa oleh-oleh serba Aji itu apa ya? Itu produk di masa pandemi. Oh, yang tadi Ajik bilang yang pia susu itu. Pia susu, kacang Aji, minyak Aji itu. Oke. Yang serba Aji itu. Yang serba Ajik ya. Iya. Itu memang dipisah berarti. Apanya? Bisa dipisah, tapi dijual juga di tempat Krishna oleh-oleh juga dijual. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Ajik rata-rata kalau misalnya outlet ada berapa? Total outlet 34. Kalau outlet 34? Kan ada Krishna Eco Village, ada Krishna Beach Street, ada Krishna Water Sport. Banyak, kita banyak punya restoran kan banyak. Nah, kalau bicara holding kita ada 34. Kalau bicara Krishna oleh-oleh ada 8. Sama serba Aji. Nah, yang lainnya tuh ada Krishna Eco Village, ada Krishna Beach Street, ada Eco Village itu apa itu? Dia lebih taman untuk masyarakat umum bebas, dan itu memang untuk sosial, tidak bayar. Kalau masuk ke sana, masuk ke sana nggak bayar, parkir nggak bayar, metik buah nggak bayar. Oh, gitu. Karena itu kita belajar dari waktu pandemi kan sangat susah di Bali, lockdown, untuk makannya susah kan. Nah, akhirnya kita punya pemikiran, udahlah kalau saya bisa keluar dari krisis pandemi, khusus Krishna Eco yang luasnya 3 hektar nih, ada buah, ada apapun, buat masyarakat boleh memetik asal jangan dibawa pulang. Oh, makan di situ maksudnya? Makan di situ boleh. Ingat nggak Jik, waktu Ajik ke Jakarta, yang waktu kita ketemu di kota? Di kota tua. Ini Adam. Ajik, Adam. Nah, terus Ajik yang keren adalah Ajik waktu itu bilang, ingat nggak Jik waktu Ajik bilang, saya udah kenal sama preman di sini, tukang parkir di sini, yang menjaga sini segala macam. Saya bilang, Jik, Ajik waktu survei ke sini, survei sendiri? Iya, saya sendiri yang survei. Masya Allah, itu lumayan, bukan lumayan, itu kena banget buat saya Jik. Kadang-kadang kita tuh kalau udah punya tim, punya ini, udahlah tim aja segala macam gitu ya, nanti serahin sama kita gitu. Iya. Susunya enak ya? Susunya, dah kamu ambil dulu, sayang. Dan kemarin Jik datang dari Jogja. Apa? Kemarin Jik datang ke Jogja. Jik bawa pai susu. Jik selama sehari itu, Jik di Mall Malioboro itu bagi-bagi pai susu. Jik sendiri. Oh, Masya Allah. Di Malioboro itu? Di Malioboro, di jalanan itu. Jadi biar mereka coba dulu? Biar mereka coba dulu, sekalian kita silaturahmi, sama masyarakat di sana, terus sama Andong, sama becak di situ, bahwa kita mau buka di situ. Saya dari Bali, Ajik Krishna, sekalian bagi-bagi pai susu di situ. Dan rata-rata sih udah pada tahu. Udah pada tahu ya? Udah pada tahu. Karena memang kalau orang-orang... Biasanya kan orang kalau owner mana sih yang mau mengedarkan produk di jalanan itu? Nggak ada. Tapi itu jadi pelajaran buat para owner, business owner ya, karena yang kita pelajari, kita tuh harus turun langsung ke lapangan karena kita jadi tahu kondisi di lapangan tuh seperti apa. Kita jadi tahu misalnya saran, masukan, kritik dari customer seperti apa ya Jik ya. Itu penting nggak Jik kira-kira? Sangat penting. Begitu ya? Jadi 10 hari ini kan luar kota. Jogja, Bandung, Jakarta. Itu untuk ekspansi semua? Untuk persiapan. Untuk persiapan yang di Jakarta kita 2 hari, Jogja kita 2 hari. Nah, kurang lebih anggap 10 hari. Begitu sekarang kita nyampe Bali, kita langsung cek. Oh, tadi lampu ada 6 mati di bawah. Terus begitu sekarang naik,
kok panas begini? Sangat lah. detail. Nah, ini udah baru 10 hari. Terus kemarin baru datang, baru landing, kita langsung ke restoran, listriknya mati 2 hari. Gila, ini baru 10 hari saya tinggal udah begini masalahnya. Nah itu makanya kalau menurut Ji sebaiknya owner harus turun ke bawah dan jangan pernah ada jarak, jangan pernah ada jaga jarak dengan karyawan. Terus kalau misalnya dibilang autopilot gimana, Jik? Maksudnya kalau kan Ajik juga kalau apalagi udah mau ekspansi, mau ke Jakarta, yang Jogja segala macam, itu nanti sampai titiknya Ajik harus ke sana, terus yang di sini kayak gimana? Nah kalau untuk di awal ya, di awal harus Jik yang turun dulu. Ajik dulu ya. Nanti setelah kita tahu setelah tahu kita di lapangan apa sih yang dibutuhkan, yang diperlukan di Jogja, baru kita mengarahkan ke tim. Nah, cuman kita memantau tetap. Makanya kita ada grup. Nah, apa yang nanti bisa lewat grup. Kalau misalnya Ajik sidak itu sering nggak, Jik? Sidaknya Ajik diam-diam kayak ini sekarang nih. Kayak gini. Oh, mereka nggak tahu nih. Nggak tahu. Oh, gitu. Tahu dia. Ini kan dia makanya kalau saya harap kemanapun kalau Jik datang ke outlet jangan pernah ada masalah. Oke. Jangan pernah ada masalah. Iya, kan bayangin datang gitu ya. Berarti kan kalau saya kasih tahu baru diperbaiki kan gitu, biar nggak seperti ini. Ini apa masalahnya? Jadi pembelajaran buat kami semua gitu ya. Di kota, kalau menurut Ajik itu gagal atau enggak? Di kota mana nih? Di kota waktu itu kan Ajik buka juga tuh. Itu gagal. Kita tahu gagal. Boleh kasih tahu nggak, Ajik, kenapa? Biar kita juga belajar dari situ. Kenapa di situ gagal? Satu, karena parkiran. Oke, parkiran. Ya, nggak ada parkiran. Kedua, saya udah dari awal saya bilang, kalau untuk di sini, kalau cuma space-nya kecil di bawah, di atas gede, orang tidak tahu. Makanya kalau bisa space yang di bawahnya bisa nggak separuh Padang Merdeka kita pakai, biar kelihatan baru masuk tuh orang udah lihat di lobi itu gede gitu. Nah itu. Nah yang paling utama adalah yang paling penting adalah tempat. Tempat ya. Yang kedua parkiran. Nah kalau sekarang bagus. Lokasi sekarang bagus. Yang mana di PIK? Yang di PIK itu? Nah, yang Kota Tua kan sekarang udah ditata. Kalau dulu kan belum ditata. Oke. Tapi jadi ya maksudnya makasih ya, Jik ya. Ya makanya kalau Kota Tua dapat di alun-alunnya itu udah pasti rame. Kalau alun-alun udah duduk mana sudah pasti rame. Rame banget emangnya. Ini kan keluar. Iya. Parkirnya nggak dapet gitu. Kalau di alun-alun udah pasti rame. Iya sih ya. Iya kan. Bayangin masyarakat setiap hari itu ada anggap 1.000 orang. 5% aja orang yang masuk ke sana kan udah lumayan. Betul. Kalau misalkan dibalik, Padang Merdekanya di atas, oleh-olehnya di bawah, gimana tuh, Jik? Tetap juga parkiran nggak mendukung. Parkiran ya? Iya sih. Gimana grup? Ada beberapa travel yang mau ke sana nggak bisa. Jadi ada 2 faktor nih, Jik ya. Jadi tempat dan parkiran. Iya. Ini harus makanya bisnis yang utama itu adalah lokasi. Lokasi ya. Seberapapun kuatnya brand, tapi kalau lokasi salah juga pasti sepi. Contoh. Kita ada beberapa, siapa sih nggak tahu Bebek Tepi Sawah, kan terkenal, di mana-mana rame. Tetapi kalau pas lokasinya kita salah, nggak jalan juga. Walaupun brandnya itu memang udah dicari-cari orang. Iya, karena kan lokasi. Makanya kalau udah lokasi udah bagus, brand kuat, udah tenang. Lokasi pertama, terus kedua tempat parkiran. Tempat parkir. Kalau zaman sekarang kan parkiran kan. Betul. Kan. Karena apalagi di mana-mana macet kan. Benar ya. Apalagi bis-bis ya. Iya. Kalau udah bis ngerasa udah ribet nih segala macam, kayaknya udah susah untuk masuk ke situ. Iya. Apalagi kan orang ke Krishna kan bus-bus yang masuk sana. Oke, untuk produk sendiri gimana, Jik? Tadi Ajik kan bilang ada beberapa produk pandemi. Akhirnya Ajik melahirkan produk-produk sendiri tuh. Via susu, kacang segala macam. Itu seberapa penting kualitas dari produk? Awalnya saya nggak pernah Ajik nggak berpikir ya. Waktu pandemi itu hanya berpikir udahlah daripada nggak ada kegiatan, udahlah kita pulang kampung aja, berkebun, nanam kacang gitu. Awalnya nanam kacang, begitu tanam kacang, bulan 5 nanam, bulan 9 panen, kan proses kacang itu 4 bulan panen. Nah, kita mau jual nggak ada yang beli. Akhirnya kita 50% dari hasil panen kita sumbangkan ke masyarakat, yang 50%-nya, kenapa nggak coba-coba aja buat kacang kapri gitu. Kita buatlah coba-coba kacang kapri. Setelah kita buat kacang kapri, terus kita buat packaging, buat namanya kacang Ajik kan, kacang kapri Ajik. Nah, Krishna itu kan sebelumnya dari 2020 tuh ke bawah itu kan nggak ada marketing, nggak pernah online, nggak pernah jualan online. Dari 2019 ke bawah nggak pernah. Krishna nggak ada marketing, jualan online juga nggak pernah. Nah akhirnya 2020 tuh
memaksakan untuk terpaksa harus mau nggak mau harus ikut mengikuti zaman anak-anak zaman sekarang kan. Akhirnya buatlah jualan online kacang aji. Kita jualan online kacang aji. Nah ternyata mulai laku. Nah ngerasa loh kita bisa keluar dari krisis pandemi nih. Kenapa kita nggak inovasi lagi buat produk? Buatlah Paysusu Aji. Aji, kalau kita ngomong soal perusahaan, Aji kan bangunnya sama keluarga nih, Ji. Iya, kita dari nol. Nah, dari nol perusahaan keluarga akhirnya menjadi secara manajemen profesional semua, insya Allah gitu ya, Jik ya. Nah, itu gimana merubah budaya yang dari keluarga ke profesional tuh? Ajik ngerekrut talent-talent profesional nggak, Jik? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Lebih ke kepercayaan aja. Oke. Dan di sini anak-anak muda semua. Terus saya lebih penting mengangkat anak-anak kita, karyawan-karyawan kita untuk menjadi leader-leader ke depannya. Ya, kita hampir jarang ngambil dari luar. Karena kan kita punya karyawan 2.500 karyawan. Meskipun dia tidak sekolah, meskipun dia tidak tamat, tetapi kita kan butuh orang yang training kan tapi Jik? Ya, saya nggak pernah nyuruh karyawan. Saya hanya saya caranya dengan cara kerja nanti karyawan melihat owner kan. Bagaimana karyawan itu biar nggak perlu takut karyawan sama owner, tapi yang paling penting adalah dia bisa mencintai perusahaan gitu. Nah, kita yang paling penting adalah kita butuh orang mau kerja dan jujur. Oke, itu penting. Yang penting jujurnya ini amanah ya kalau bisa kita bilang ya. Iya, kan gitu. Nah, cuman kan kita punya feeling juga kan. Kita pakai feeling. Kalau feeling kita ini rasanya ini bagus, pakai itu. Kerja keras gimana, Jik? Kalau menurut Jik? Nah, kalau kerja keras kita juga selalu kita kan tahu lah. Kita ngelihat udah pengalaman 17 tahun. Mana sih karyawan yang cocoknya ini orang lapangan? Mana sih orang dalam? Mana yang ini kita tahu lah. Tidak jauh beda lah ngelihat cara jalan, cara makan, cara minum, cara ngomong tuh kita tahu karakter orang. Dan sekarang kita lebih fokus mempekerjakan anak-anak disabilitas. Oh, ada di sini. Udah 100 orang. Di pabrik mungkin di pabrik kue udah kurang lebih ada 70. 70 ya? Iya. Karena justru anak-anak disabilitas itu kerjanya lebih cekatan daripada orang normal. 1 banding 3. 1 banding 3? Iya, coba aja. Tapi yang tunarungu, jangan yang cacat fisik. Iya, tunarunga ya. Iya. Menarik. Masya Allah. Makanya sering kita ada kunjungan ke menteri-menteri karena kita ngelihat, oh ternyata Krisnando mempekerjakan anak-anak disabilitas. Apa yang saya lakukan itu memang tulus. Tidak ada maksud gimmick atau apa. Itulah kita gitu. Karena kan perjalanan kan dari susah, dari nol. Nah, begitu sekarang udah tingkat udah ekonomi kita udah bagus. Apa sih yang kita pikirkan untuk Bali dan Indonesia gitu. Nah, makanya Krisnando sekarang udah bukan mikirin untuk keluarga lagi, mikirin untuk Bali dan mungkin untuk Indonesia ke depannya. Nah, makanya kita lebih mengedepankan sekarang bisnis ini adalah mengangkat UMKM. Nah, makanya kita buka Jogja itu. Nah, di situ namanya bukan Krisna Oleh-oleh Bali. Namanya Krisna Oleh-oleh Nusantara, biar seluruh kuda UMKM itu kita bisa jual di situ. Berarti Nusantara ini bukan hanya di Jogja nantinya kan? Seluruh, artinya di luar Bali juga Nusantara. Ya, artinya semua produk boleh masuk sana. Iya. Semua produk bisa masuk ke situ. Gitu, Dan ekspansi Ajik ke Jakarta dan Bandung nggak jadi belum ya? Bandung belum. Jakarta itu berarti Nusantara juga nanti? Nusantara. Makanya namanya Krisna Oleh-oleh Nusantara. Keren kayak tempatnya nih. Ini ada kolam renang. Ini khusus restoran. Ya, di sini biasanya selalu penuh. Selalu penuh nih? Iya, biasanya ada sering di close tutup karena sering ada rombongan yang makan di sini. Masya Allah. Ajik, kalau misalnya ini kan bandara nih 10 menit. 10 menit ya? Tadi kita cek 8 menit sih. Lebih dekat lagi. Ajik, kalau bisa kita ngomong soal gaya hidup, Jik, gitu ya. Misal gaya hidup. Ajik, walaupun maksudnya saya tahu ada mobil, sport dan lain-lain, tapi Ajik tetap kalau gaya tuh santai aja, nggak terlalu menurut saya ya, Jik ya. Simple gitu. Ajik emang ditanamkan nilai-nilai itu atau gimana, Jik? Karakter nggak akan bisa dirubah. Nah, karena kenapa banyak mobil, ada mobil sport, ada supercar, atau apa, ada jeep, ada apa. Nah, kita karena perjalanan jeep dulu kan jadi tukang cuci mobil kan. Dari tukang cuci mobil. Nah, kan nggak ada salahnya begitu suatu ketika kita ada rezeki, ya udah kita mengenang masa lalu. Nah, begitu ada rezeki ya kalau bisa beli mobil semampu-mampunya tanpa merugikan orang lain ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Nah, tetapi bukan untuk show off. Nah, sampai saat ini kita ada beberapa mobil jarang dipakai. Ajik total mobil ada berapa? 30-an. Ini sport car semua? Kita yang baru datang, baru kita beli. Nah, kemarin kan ini bicara masa pandemi. Kita masa pandemi kurang lebih kita menjual 16 mobil mewah dan 35 mobil yang waktu pandemi. Iya, pandemi. Maksud mobil pribadi Ajik? Iya, dijual. Mobil pribadi ada 16 yang kita jual termasuk karena apa, Ajik? Karena kan untuk membiayai karyawan yang dirumahkan.
Terus yang kedua mobil transport kita punya 35 kita jual semua. Nah, saya lebih baik, nah karena kan dari hasil mobil yang kita beli kan ini hasil dari Krishna semua. Betul. Semua ini kan dari hasil keringat karyawannya juga semua. Nah begitu kita situasi pandemi kan susah semua, kita juga susah. Tetapi susah-susah saya dibandingkan dengan karyawan kan beda kan. Akhirnya kita jual, kita kembalikan lagi ke karyawan dan masyarakat. Gitu. Makanya di masa pandemi yang kita melakukan tetap ada kegiatan sosial adalah Krishna. Hampir 8 kabupaten yang ada di Bali kita setiap bulan kita sisihkan untuk di masa pandemi itu. Gitu. Masa pandemi masa paling berat nggak, Jik? Karena oleh-oleh kan pasti kena dampak paling berat kayaknya ya. Kalau bicara Bali kan lockdown di masa pandemi. Lockdown di masa pandemi, hampir semua tutup. Tapi Krishna setelah 4 bulan berjalan pandemi, kita mulai berinovasi, akhirnya bisa jualan online. Jualan online dan masih ada tamu-tamu yang dari Bali, dia beli datang ke Krishna, tetapi toko kita buka kecil, dikit aja. Karena kan ada peraturan nggak boleh buka kan. Tapi kalau dibiarin kan barang kita rusak semua. Tapi ada kebijakan dari Satgas untuk Aji kalau mau buka jangan terlalu dibuka full, tapi sambil bersih-bersih sambil jualan boleh. Ya jaga jarak ya peraturan yang inilah ya waktu kita pandemi ya waktu itu ya. Nah itulah banyak kita ini setelah jalan 6 bulan saya pikir Krishna rasanya bisa keluar dari krisis pandemi ini karena masih bisa jualan. Dan harus yakin ya. Dan harus yakin dan nah disitulah kita pulang kampung berinovasi buat produk. Nah akhirnya muncullah namanya produk serba Aji. Nah dan sampai saat ini Krishna pandemi membawa berkah buat Krishna. Mungkin kalau nggak ada pandemi nggak punya produk. Kalau sekarang produk sendiri kan marginnya lebih besar. Apa pembelajaran yang Aji dapatkan ketika pandemi? Artinya kan lahirlah akhirnya yang tadi produk Aji. Jadi seorang pengusaha itu dia harus punya kreativitas ataupun daya juang yang tinggi, jangan menyerah pada ketika terjadi benturan seperti pandemi gitu kan, ya Jik ya. Kira-kira apa pembelajaran yang Ajik bisa kasih ke kami, Jik? Kebetulan kalau Jik pribadi kan memang hobinya kerja ya, hobinya kerja. Tanpa pandemi pun saya tetap berinovasi, apalagi pandemi kan. Nah, ditambah dengan pandemi, begitu kita inovasi banyak produk-produk yang kita lahirkan jadi berkembang bagus. Nah, di situ saya sekarang ini tambah semangat lagi. Tadi aja ya, karena Mas Wisnu kan tadi 1 jam lagi bilang sampai. Tapi ini rasanya kalau nunggu Mas Wisnu 1 jam, sedangkan kita sudah ada di outlet, udahlah kita ambil produk, kita buat unboxing, kita nge-review produk. Nah di situ tadi kita dapat ide, buatlah namanya nanti akan produk kacang di mix. Nah, kayak kalau kita naik Garuda, bisnis, pasti ada kacang yang di mix gitu. Kacang hijau kan ada campur 3 tuh. Nah saya belajar dari naik Garuda, akhirnya ide itu tadi muncul sambil nunggu Mas Wisnu. Akhirnya kita mulai melahirkan produk di bulan ini yang mix. Isinya ada 4, ada kacang koro, ada kacang kapri, ada kacang asin, ada kacang telur, ada 4. Nah setelah kita coba, jauh rasanya lebih enak daripada yang tidak di mix. Lahirnya inovasi itu biasanya karena apa, Jik? Lahirnya inovasi itu karena kita kan selalu mindset kita bekerja. Bekerja dengan tulus, tanpa merintah orang lain. Semua itu pikiran-pikiran tuh, ide-ide itu muncul dari diri sendiri. Dan spontan. Tidak spontan ya? Semakin kalau kita merencanakan sesuatu sering gagal. Nah, makanya ide-ide itu muncul secara spontan. Misalnya sekarang, nah seperti tadi dah. Saya kan orangnya kerja kan, nungguin Mas Wisnu, nungguin Mas Wisnu ngapain ya? Kita udah cek outlet. Setelah cek outlet udah ini lampu mati. Setelah itu muncul apa lagi? Buatlah tadi ini beberapa produk kita ambil, kita mix. Ternyata lebih enak. Lebih enak kan tadi kan? Ya, dia jawab lebih enak. Oke, Jik, terakhir Jik, tolong kasih masukan dong ataupun nasihat untuk pengusaha-pengusaha muda, Jik. Ya buat pengusaha-pengusaha muda yang ada di seluruh Indonesia, di masa pandemi itu kan semua merasa susah. Tetapi buat saya, pokoknya kuncinya adalah kerja keras, selalu berinovasi dan pantang menyerah. Jik, makasih banyak. Makasih Mas Wisnu udah datang sini. Thank you, Jik. Siap, nggak suka durian. Boleh nggak makan durian tapi jualan durian. Bali nih. Bali. Oke. Nah, Mas.
Dik, makasih sekali lagi. Sampai ketemu. Sehat-sehat terus.